Kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh seorang sarjana atau profesional. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kami yang pertama. Baik, perkenalkan nama saya Dana Wahyudi, NIM 170554174. Perkenalkan nama saya IGD Ari Biantara, NIM 170554175. Perkenalkan nama saya Agus Wisnu, NIM 17055418081. Perkenalkan nama saya Rekia Saputra, NIM 17055541084. Konsep dan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu warga negara. Warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara di negara tersebut. Kita juga perlu tahu siapa saja yang dapat disebut sebagai warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, terdapat 8 kriteria seseorang dapat disebut sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebutlah menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan sang ayah adalah WNI. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak telah berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang terakhir yaitu anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak jelas status kewarganegaraan ayah maupun ibu. Ada juga kriteria atau seseorang yang dapat disebut warga negara Indonesia berdasarkan UU nomor 62 tahun 1958. Seseorang dapat disebut sebagai warga negara Indonesia berdasarkan kelahiran, berdasarkan pengangkatan, berdasarkan pengabulan permohonan, berdasarkan pewarganegaraan, berdasarkan keturunan ayah atau ibu, dan berdasarkan pernyataan. Kita juga perlu mengetahui apa itu definisi dari sarjana dan profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 nomor 12 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa profesional adalah pekerja atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, dan ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, setelah kita mengetahui siapa itu warga negara dan siapa itu pendidikan tinggi atau sarjana dengan profesional, maka kita perlu mengetahui mengapa diperlukannya pendidikan kewarganegaraan. Ya, misi dari pendidikan kewarganegaraan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya, pendidikan kewarganegaraan adalah studi tentang kehidupan sehari-hari, mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Dasar mengapa pendidikan kewarganegaraan diajarkan sampai tingkat perguruan tinggi adalah pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK yang dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Memahami mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya untuk membangkitkan semangat kebangsaan generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan mengukuhkan semangat bela negara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan diperlukan untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam usaha membela negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 2, yaitu kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa. Yang akan kita bahas kali ini adalah sumber pendidikan kewarganegaraan, di mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada historis atau sejarahnya, lalu ada sosiologis, dan yang ketiga ada politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Kita tahu pada tahun 1908 berdirinya organisasi Budi Utomo sekaligus mulai tumbuhnya kesadaran sebagai bangsa. Setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lainnya seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indis Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia bertanah air dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu, untuk secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Inilah sumber pendidikan kewarganegaraan dari aspek sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Pada tahun 1960, terbitnya buku Civics pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku tersebut berisikan pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan sebab-sebab sejarah serta tujuan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah.
pada dokumen kurikulum tahun 1957 dari pernyataan Soemantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal yang pertama kewarganegaraan yang membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Lalu yang kedua civics yang membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada pendidikan kewarganegaraan. Pada pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, kurikulum sekolah dasar dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila pada jenjang sekolah menengah dikelompokkan dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila bersama pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan olahraga. Kurikulum sekolah tahun 1975, nama mata pelajarannya diubah menjadi pendidikan moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1994 dengan nama mata pelajaran menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat PPKN. Didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasikan dari dokumen mata pelajaran PKN tahun 2006 menjadi mata pelajaran PPKN tahun 2013. Saya IGD Ari Bentara akan melanjutkan presentasi dan membahas pokok bahasan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangatlah tinggi. Mengapa dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan RI? Inilah ciri khas pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Ontologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangatlah dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi? Seperti yang dikemukakan Aristoteles pada tahun 1995, mengemukakan bahwa secara konstitusional, yaitu different constitution require different types of good citizen because there are different sort of civic function. Setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negaranya. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda pula. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN? Pada era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik.
Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku warga negara yang negatif, yang cenderung melakukan hal negatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Nama saya Reki Aji Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2003, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi. Artinya bonus ini adalah bonus pertambahan usia produktif dari umur 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu siapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bisa kita lihat di gambar tersebut, saat ini ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar di dunia. Saat ini jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sekitar 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah produktif akan meningkat menjadi 71%. Bagaimana perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia, khususnya pada generasi emas Indonesia? Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan dari bangsa itu sendiri. Semuanya tergantung kepada bangsa itu sendiri, apakah akan bermartabat, dihormati oleh bangsa lain, itu tergantung dari bangsa itu sendiri. Terus, demikian pula untuk masa depan PKN, sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Berikut rangkuman yang bisa kami kelompok 5 simpulkan tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. 1. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan, yang berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tuanya. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kreatif, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 4. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap ataupun nilai keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak dan karakter yang baik, cerdas, atau smart and good citizen untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Kelima, secara historis atau secara sejarah, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cinta tanah air atau cita-cita untuk Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia ini dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.
Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Keenam, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia itu sendiri, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Mungkin ini aja yang bisa kami kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.